Baik para siswa sekalian, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan melihat tentang mujizat Yesus, dan kita lihat bahwa mujizat Yesus ini sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Tapi yang pertama kita lihat dulu arti dari mujizat itu sendiri. Kita lihat dulu arti mujizat menurut definisi Kamus Besar Umum Indonesia. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan alam pikiran manusia. Kemudian karena kita ini konteks penjelasan dalam kitab suci, jadi kita melihat dalam definisi biblis bahwa mujizat adalah suatu tindakan atau peristiwa luar biasa yang bagi orang beriman merupakan karya Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini peristiwa luar biasa ini lebih berkaitan dengan iman dan juga berkaitan dengan karya keselamatan dari Allah. Kita lihat makna dan latar belakang mujizat yang dibuat oleh Yesus selama dia hidup. Mengapa Yesus membuat mujizat? Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah Yesus ketika membuat mujizat itu selalu menghubungkan dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus membuat mujizat bukan untuk sensasi. Itu sebabnya Yesus menolak membuat tanda-tanda yang berupa keajaiban di hadapan orang-orang Farisi atau para pemimpin agama. Jadi Yesus tidak membuat mujizat hanya untuk menyatakan bahwa dirinya berasal dari Allah. Dan Yesus juga tidak membuat mujizat di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Jadi dia membuat mujizat itu hanya di hadapan orang-orang yang percaya, dan itu lebih berkaitan dengan kerajaan Allah. Kemudian makna dan latar belakang mujizat Yesus yang kedua adalah itu ditujukan kepada orang miskin, tertindas dan menderita. Ya, jadi sasaran dari mujizat yang dibuat oleh Yesus itu lebih kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dikucilkan dalam masyarakat. Itu sebabnya kalau kalian mendengar kisah-kisah dalam Injil bahwa mujizat-mujizat Yesus itu tertuju kepada orang-orang yang malang, yang sakit, dan umumnya di bawah kuasa kejahatan, misalnya kerasukan. Dan mujizat yang dibuat oleh Yesus ini mau menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu membebaskan orang dari kuasa jahat, itu membebaskan orang dari sakit dan membebaskan orang dari penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah mujizat Yesus punya arti mesianis. Maksudnya adalah mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, penggenapan atau pemenuhan nubuat para nabi. Apa yang dulu dinubuatkan dalam perjanjian lama dan dinanti-nantikan kini telah terpenuhi dalam diri Yesus. Jadi melalui mujizat penyembuhan dan pengusiran setan atau roh-roh jahat menjadi nyata bahwa zaman mesianis sudah dimulai. Kemudian yang keempat adalah mujizat Yesus menyatakan solidaritas Allah dengan manusia, terutama dengan yang miskin, sakit, menderita dan kerasukan roh jahat. Jadi poin yang ini berkaitan dengan poin yang kedua. Jadi keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus, penyembuhan, orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan, itu mau menunjukkan bahwa Allah yang menyata dalam diri Yesus adalah Allah yang solider. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa Allah Bapa yang dia wartakan adalah Allah Bapa yang solider, yang merasa senasib dengan nasib manusia yang sakit, miskin, menderita. Kemudian poin penting yang berikutnya adalah kita melihat bahwa apakah selain mujizat, apa yang dilakukan Yesus. Jadi Yesus juga melakukan tindakan cinta kasih nyata, yakni mengangkat keluhuran manusia. Itu kita lihat pertama adalah bahwa Yesus dekat dengan semua orang, bergaul dengan semua kalangan, tidak membuat kelas di antara manusia. Ini jelas ya, kita sudah lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, Yesus akrab dengan para pemimpin agama dalam kisahnya Yohanes 7:42-52 dengan kehadiran Nikodemus itu. Kemudian Yesus akrab dengan penguasa, bahkan penjajah yang beritikat baik, Markus bab 7 ayat 1-10. Kemudian yang keempat, Yesus akrab dengan orang miskin, pegawai pajak, ingat Matius yang korup, Lukas bab 19 ayat 1-10. Kemudian orang tunasusila, Lukas bab 7 ayat 36-50. Kemudian para penderita penyakit berbahaya yang dikucilkan. Karena seperti yang kita lihat pada pertemuan sebelumnya adalah para penderita penyakit berbahaya ini dalam masyarakat Yahudi itu dikucilkan karena mereka itu dianggap sebagai para pendosa publik. Penyakit yang mereka derita adalah sebagai akibat dari dosa mereka sendiri dan juga dosa dari orang tua ataupun leluhur mereka yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian yang kelima, Yesus berani menjungkir balikan peraturan-peraturan yang mapan melanggar hari Sabat. Kalian lihat ya, masih ingat kisahnya bahwa Yesus dan para muridnya memetik gandum di hari Sabat dan itu dikritik. Tetapi di sini Yesus mau mengajak mereka untuk melihat kembali hukum Taurat secara lain. Bahwa bagi Yesus, hukum, peraturan dan perintah harus diabdikan kepada tujuan memerdekakan manusia. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jika manusia untuk hari Sabat, maka di sini hari Sabat lebih penting dari manusia. Maka dengan demikian hukum lebih penting. Tapi jika hari Sabat untuk manusia, maka di sini manusia lebih penting dari hari Sabat. Kemudian, manakah nilai-nilai kerajaan Allah masa kini? Jadi kita akan melihat apakah nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus di zamannya masih memiliki relevansi. Kita lihat dulu referensinya di zaman dulu bahwa nilai kerajaan Allah itu berkaitan dengan uang, harta, dan kekayaan. Kita ingat ya bahwa kisah-kisah dalam Injil itu selalu menyinggung tentang uang, harta, dan kekayaan. Maksudnya adalah ketiga hal ini tidak menjadi penghalang untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur yakni kerajaan Allah. Bahwa uang, harta, dan kekayaan tidak menjadi penghalang bagi orang untuk mencapai kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam Markus bab 10 ayat 25 Yesus mengatakan bahwa betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah seperti halnya seekor unta
unta masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana mungkin seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil? Di sini maksudnya adalah Yesus mendorong agar orang tidak terbelenggu ketiga hal itu, tapi mementingkan harkat martabat manusia, yakni usaha nyata membebaskan orang yang miskin, tersingkir, dan tertindas. Kemudian, nilai-nilai kerajaan kedua itu berkaitan dengan kekuasaan. Ingat, di zaman Yesus juga, kekuasaan ini juga disinggung dalam kisah-kisah Injil. Maksudnya adalah kekuasaan dalam kerajaan Allah tidak dimaksudkan untuk menguasai demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, melainkan untuk melayani agar orang lain sejahtera. Masih ingat di zaman Yesus bahwa pemimpin Yahudi, yakni imam-imam kepala, ahli-ahli kita, para tua-tua dan orang Farisi, itu sering memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan diri mereka sendiri, demi kepentingan kelompok mereka sendiri, dan menyengsarakan rakyat yang miskin dan tertindas dalam masyarakat Yahudi di Palestina. Kemudian di sini penting bahwa Yesus tidak menentang hukum Taurat sebagai hukum, tetapi menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Jadi yang ditentang di sini adalah cara dan sikap terhadap hukum. Kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana relevansinya dari nilai-nilai kerajaan Allah tersebut berkaitan dengan harta, uang, dan kekayaan, dan berkaitan dengan kekuasaan? Apakah masih memiliki relevansinya zaman sekarang? Masih. Itu yang pertama adalah nilai yang dapat kita petik adalah martabat pribadi manusia. Itu yang harus diutamakan. Yang kedua, pelayanan, cinta kasih, dan solidaritas. Jadi ini merupakan nilai-nilai kerajaan Allah yang masih relevan di zaman sekarang berkaitan dengan apa yang diwartakan Yesus di zamannya. Untuk menutupi pertemuan kita hari ini, ada penugasan. Saya meminta kalian bahwa jika kalian memperhatikan arti biblis dari mujizat di awal tadi, apakah kalian secara pribadi pernah mengalami mujizat dalam hidup kalian? Jika pernah, gambarkan situasi dan pengalaman iman tersebut sebanyak satu paragraf 10 baris. Jumat besok kalian libur, pesta tahun baru Imlek, tetapi Jumat setelah pesta Imlek, jadi jumlah depannya lagi, itu kita akan ulangan. Jadi saya mohon persiapkan diri dengan baik untuk ulangan. Ulangan kita nanti dalam bentuk esai. Itu sebanyak 5 nomor. Belajar dari materi yang sudah kita pelajari semua semester 2. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.